Di tanggal 22 September 2021, seorang petugas polisi yang sedang berpatroli melihat sebuah mobil CRP terparkir di tepi jalan New Mexico. Dia pun menghentikan mobil patrolinya beberapa meter di depan mobil tersebut karena dia berpikir mungkin orang yang menggunakan mobil CRP sedang membutuhkan bantuan. Dan di saat dia menghampiri mobil tersebut, seorang wanita Asia turun dari mobil sambil membawa handphonenya. Dan petugas polisi pun bertanya tentang apa yang terjadi. Wanita Asia itu pun menjawab serta menjelaskan bahwa ban mobilnya mengalami kebocoran dan di saat ini dia sedang menunggu temannya yang membawa ban cadangan. Namun sudah 1 jam temannya belum juga datang. Tapi saat petugas bertanya mengenai tujuan dan tempat asalnya, wanita itu tidak menjawab dan malah sibuk dengan handphonenya. Petugas pun memeriksa plat nomor dari mobil CRV itu, sehingga diketahui bahwa mobil itu berasal dari negara bagian Pennsylvania yang jaraknya cukup jauh dari New Mexico. Serta kendaraan tersebut dicurigai sedang digunakan oleh seorang wanita Asia yang bernama Hayandeng yang kini menjadi buronan atas kasus pembunuhan. Dan kemungkinan besar dia pun membawa senjata api di mobilnya. Tapi sebelum kita lanjut, jika kalian menyukai konten ini jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe channel ini agar saya bisa lebih bersemangat lagi untuk membuat konten-konten baru yang lebih menarik lagi. Dan sekarang, mari kita lanjutkan ke pembahasan videonya. Hayandeng merupakan seorang wanita yang lahir pada tahun 1990 di Provinsi Guangdong, Cina. Awalnya dia dikenal sebagai seorang sosialita karena postingannya di media sosial selalu memamerkan kehidupan yang mewah. Pada akhir tahun 2019, dia pergi ke Amerika Serikat sebagai turis asing. Dan tak lama dari situ, wabah COVID-19 menyebar dan menyebabkan seluruh negara di dunia melakukan lockdown termasuk Amerika Serikat. Akibat hal tersebut, Hayandeng terjebak di Amerika Serikat dan memutuskan untuk menetap di sana secara ilegal. Karena saat dia datang ke negara tersebut menggunakan visa turis. Dikarenakan kemampuan bahasa Inggrisnya yang sangat minim, ditambah lagi dia berada di sana sebagai imigran gelap, dia memilih untuk tinggal di Flushing, kawasan Chinatown terbesar di Amerika Serikat yang berada di New York. Seperti di kawasan Chinatown lainnya, Flushing berisi orang-orang Cina yang berstatus sebagai penduduk legal maupun ilegal yang berkomunikasi menggunakan bahasa Mandarin setiap harinya. Bahkan, toko, rumah makan, hotel, dan klinik di kawasan tersebut menggunakan pelang yang berbahasa Mandarin. Karena itu kemampuan bahasa Inggris Hayandeng yang minim tidak menjadi masalah di tempat tersebut. Untuk bisa menyambung hidupnya, Hayandeng bekerja sebagai escort di beberapa klub malam yang berada di kawasan Flushing. Hingga akhirnya dia mendapatkan pekerjaan tetap sebagai mucikari para LC di sebuah tempat karaoke. Dari pekerjaan tersebut dia bertemu dengan berbagai lelaki hidung belang yang selalu menggunakan jasanya. Yang akhirnya dia bertemu dengan seorang pria muda bernama Justin Lee yang merupakan seorang pria Asia serta terlahir dari keluarga kaya dari kota New York. Singkat cerita, Hayandeng dan Justin menjadi dekat hingga menjalani sebuah hubungan. Mereka sering memamerkan kemesraan mereka di sosial media TikTok versi Cina. Justin tidak pernah mempermasalahkan usia Hayandeng yang lebih tua 5 tahun dari dirinya, serta pekerjaannya sebagai mucikari di sebuah tempat karaoke. Namun permasalahannya, Justin sendiri telah menikah dengan seorang wanita keturunan Meksiko dan memiliki 2 orang anak. Justin yang terlahir sebagai anak manja dan pemalas menggantungkan hidup kepada orang tuanya yang kaya raya. Setelah 1 tahun menjalani hubungan, tepatnya di tahun 2021, Hayandeng yang sudah menginjak usia 30 tahun lebih meminta Justin untuk menceraikan istrinya dan segera menikahi dirinya, agar dia bisa menjadi warga negara Amerika secara utuh dan tidak perlu lagi bekerja di klub malam. Namun Justin menolak permintaan tersebut karena ternyata memang Justin tidak punya niat untuk menikahi dirinya. Justin hanya ingin menjadikan Hayandeng sebagai simpanannya saja dan tidak punya niat sedikitpun untuk meninggalkan anak dan istrinya. Di sisi lain, istri sah dari Justin sebenarnya sudah mengetahui
kalau suaminya sering sekali jajan di luar rumah. Namun untuk kali ini dia merasa sudah keterlaluan karena suaminya menjalani hubungan dengan wanita yang sama dengan waktu yang sudah cukup lama. Karena itu dia pun mendatangi apartemen Hayandeng untuk memintanya mengakhiri hubungan dengan suaminya. Tapi pertemuan itu berakhir dengan pertengkaran yang cukup besar dan melibatkan kepolisian, yang akhirnya mengakibatkan keduanya ditahan selama beberapa jam di kantor polisi. Namun kejadian tersebut tidak membuat Hayandeng jera ataupun kapok dengan apa yang telah ia lakukan. Dia malah semakin gencar merayu Justin untuk menceraikan istrinya dan segera menikahi dirinya. Tapi Justin selalu menolak dan menghindar di saat Hayandeng mengajaknya untuk membicarakan hal tersebut. Sadar kalau Justin tidak mungkin meninggalkan anak dan istrinya, Hayandeng pun memutuskan untuk pisah dan meminta uang ganti rugi sebesar $500.000 kepada Justin. Namun, permintaan itu ditolak oleh Justin sehingga mereka menjalani hubungan tanpa kejelasan. Pada tanggal 19 September 2021, istri dari Justin menelepon 911 dan melaporkan bahwa suaminya sudah beberapa hari tidak pulang. Dia pun meminta petugas untuk memeriksa apartemen Hayandeng dan memastikan bahwa suaminya berada di sana dalam keadaan baik-baik saja. Walaupun sebenarnya Justin telah diusir dari rumah karena masih berhubungan dengan Hayandeng, namun dikarenakan sudah beberapa hari tidak ada kabar dan tidak bisa dihubungi, istrinya pun merasa khawatir dan meminta polisi untuk membantu memeriksanya. Setelah mendapatkan laporan tersebut, polisi segera mengirimkan 2 orang petugas ke apartemen Hayandeng guna melakukan pemeriksaan. Namun sesampainya di apartemen, petugas tidak menemukan Hayandeng. Tapi mereka menemukan sesosok tubuh pria yang sudah meninggal terbungkus plastik tebal di atas ranjang dalam kamar Hayandeng. Dan pria tersebut dipastikan bernama Justin Lee yang memang telah dilaporkan menghilang. Justin meninggal akibat luka tembak di bagian kepala dan terdapat beberapa luka lebam akibat hantaman benda tumpul di tubuhnya. Dan dia diperkirakan sudah meninggal setidaknya lebih dari 24 jam yang lalu. Kasus hilangnya Justin kini berubah menjadi kasus pembunuhan, dan polisi segera melakukan pencarian terhadap Hayandeng yang diduga sebagai pelaku pembunuhan terhadap Justin. Dari beberapa keterangan saksi, diketahui kalau Hayandeng terakhir kali terlihat di tempat karaoke yang merupakan tempat kerjanya bersama dengan Justin. Dan dari situ, polisi mengetahui kalau Justin menggunakan mobil Audi berwarna putih milik ayahnya. Polisi pun segera melacak keberadaan mobil tersebut menggunakan handphone Mr. Lee yang merupakan ayah dari Justin. Sehingga polisi bisa menemukan mobil sedan tersebut di sebuah parkiran pusat perbelanjaan Blue Mountain. Lalu polisi segera melakukan pemeriksaan ke tempat tersebut. Dan dari CCTV yang berada di Blue Mountain, terlihat bahwa yang membawa mobil Audi putih itu adalah seorang wanita Asia yang tak lain adalah Hayandeng. Lalu dia berpindah ke mobil CR-V berwarna silver dan melaju ke selatan meninggalkan mobil Audi putih di parkiran begitu saja. Polisi New York harus berlomba dengan waktu untuk mengejar Hayandeng, karena diperkirakan dia akan menuju ke Meksiko untuk lalu terbang ke Cina dengan membawa uang Justin sebesar $300.000. Namun, polisi masih belum bisa menangkapnya. Hingga akhirnya di hari Rabu tanggal 22 September, seorang petugas yang sedang berpatroli melihat sebuah mobil CR-V yang dikendarai seorang wanita Asia terparkir di tepi jalan karena mengalami sebuah kendala. Petugas pun menghampiri mobil itu dan mencoba untuk menawarkan bantuan. Tapi dikarenakan gerak-gerik si pengendara yang mencurigakan, dia pun segera menghubungi kantor pusat untuk mengecek plat nomor dari mobil CR-V tersebut. Dari situ, diketahui bahwa pengendara mobil CR-V itu merupakan seorang buronan atas kasus pembunuhan yang bernama Hayandeng. Karena itu polisi segera mengirimkan bantuan untuk melakukan penangkapan terhadap Hayandeng. Hayandeng yang menyadari hal tersebut mencoba untuk mengelabui petugas dengan meminta izin untuk mengambil sweater di dalam mobilnya dengan alasan dia kedinginan. Untungnya petugas patroli mengetahui hal tersebut sehingga dia langsung memborgol tangan Hayandeng. Dan 30 menit kemudian, polisi bantuan segera datang dan langsung mengamankan Hayandeng. Polisi lalu memeriksa mobil yang digunakan Hayandeng pada saat itu. Di dalam mobilnya ditemukan beberapa ATM dan kartu kredit milik Justin serta sebuah pisau yang digunakan untuk menghilangkan nyawa Justin.
Dan dalam perjalanan menuju kantor polisi New Mexico, Hayandeng sempat meminta untuk dilepaskan borgolnya karena dia merasa tidak nyaman dan takut akan berpengaruh terhadap kandungannya yang sudah berumur 5 bulan. Tapi polisi tidak mau membukanya serta tidak terlalu menghiraukan permintaan tersebut. 3 bulan kemudian, tepatnya di tanggal 31 Desember 2021, Hayandeng dibawa ke New York untuk diadili. Dan pada bulan Januari 2022, dia ditetapkan sebagai tersangka atas pembunuhan tingkat pertama terhadap Justin Lee dan juga pencurian beserta kepemilikan senjata ilegal. Dan jaksa mendakwanya dengan hukuman selama 25 tahun. Tapi proses pengadilannya dilakukan secara tertutup dan hasil vonisnya tidak dipublikasikan. Begitu juga dengan bayi yang dilahirkan oleh Hayandeng yang dirahasiakan identitasnya oleh pengadilan.